Dan saya terus selalu mencari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sekecil apapun. Jangan-jangan dari faktor kandangnya mungkin ya, tetapi kalau memang dari faktor kandang, kenapa untuk jenis lokal aman-aman saja, bahkan sampai usia turun kandang ya. Dan untuk ayam pun kandang ini ya selalu saya gunakan untuk DOC ayam dan hasilnya aman. Tetapi untuk entok jumbo yang baru saja saya beli beberapa waktu yang lalu ya, ternyata ada satu ekor yang mati. Nah, ini yang masih dalam proses penyelidikan saya. Dari sisi mana dan dari faktor mana yang menyebabkan entok jumbo saya kemudian mengalami kematian, teman-teman. Dan hal ini tentu saja benar-benar tidak boleh untuk kita abaikan begitu saja, teman-teman ya. Ini merupakan PR terbesar buat kita. Kenapa? Satu ekor DOE entok jumbo mati, maka kita sudah rugi Rp60.000. Bagaimana jika kita memiliki 10 ekor dan semuanya mati? Maka tentu saja kita sudah mengalami kerugian sebesar Rp600.000 per 10 ekor DOE entok, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 September 2023, saya mengawali beternak entok jenis jumbo untuk menambah populasi di kandang entok saya, teman-teman. Nah, tetapi pada faktanya pada hari ini tanggal 1 bulan Oktober ya, teman-teman, 2023, ada kejadian yang membuat saya benar-benar kecewa, teman-teman, yaitu salah satu dari DOE ataupun anakan entok jumbo saya mengalami kematian. Padahal keadaan pada saat pertama kali datang ke kandang entok saya, kondisi anakan entok jumbo ini benar-benar dalam keadaan sehat walafiat ya, lincah, tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka ini sakit. Tetapi pada faktanya hari ini tanggal 1 Oktober 2023, satu dari 10 ekor anakan entok yang saya rawat ini mengalami kematian. Dengan kejadian ini tentu saja ini merupakan cambuk ya, cambuk yang sangat luar biasa buat saya, dan saya selalu mencari titik kesalahannya di mana. Ternyata saya temukan kesalahan yang saya lakukan adalah dari cara merawat DOE entok jumbo saya ini, teman-teman. Saya sedikit lupa ya, teman-teman, lupa untuk mengganti air beras yang selalu saya berikan setiap hari pada anakan entok jumbo saya. Tadinya saya sempat berpikir apa mungkin karena faktor kandang untuk pembesarannya yang mungkin tidak sesuai untuk DOE entok jumbo ini, atau mungkin dari faktor yang lain. Karena jika memang dari faktor kandangnya, sebelum-sebelumnya juga saya memanfaatkan kandang pembesaran ini untuk membesarkan DOE anakan entok lokal saya. Jadi begitu menetas, 3 hari kemudian pasti saya angkat, kemudian saya masukkan ke kandang pembesaran ini. Begitu juga dengan ayam, teman-teman, karena saya juga beternak ayam. Begitu kandang ini kosong dan ayam saya menetas, pasti saya masukkan ke kandang pembesaran ini dan tidak ada masalah ya. Nah, kemudian saya berpikir, ternyata saya cek tempat air minumnya, teman-teman. Ternyata betul bahwa tempat air minum ini sudah 2 hari tidak saya ganti karena faktor lupa ya, teman-teman. Dan isi daripada tempat air minum ini seperti biasa, memang dari dulu saya menggunakan cucian air beras saja, teman-teman, tidak pernah menggunakan vitamin apapun. Tetapi yang teman-teman ini lihat, ini merupakan air minum yang sudah saya campur dengan Vitacik, teman-teman ya, yang sudah saya campur dengan Vitacik sekali lagi. Jadi cucian air beras yang ada pada tempat air minum ini sudah saya buang tadi dan tidak sempat saya videokan. Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa dengan kita
lupa ataupun tidak disiplin dalam penggantian air minum untuk DOE ataupun DOC ternak kita, maka akan bisa berakibat fatal, apalagi ketika minumannya kita buat dari minuman cucian air beras, teman-teman. Karena sebagus-bagusnya bagus, sebaik-baiknya baik ya, kita akan mengganti atau kita harus mengganti minuman yang berasal dari cucian air beras ini 1 kali 24 jam. Artinya 1 hari wajib untuk kita ganti, teman-teman. Karena kalau tidak pasti akan basi. Dan dalam keadaan basi itulah kemudian air beras yang tadinya bagus untuk anakan entok kita menjadi tidak baik karena sudah mengandung bakteri, teman-teman dan sahabat semua. Inilah yang kemudian membuat DOE entok kita menjadi mati. Dan saran dari saya sesuai dengan pengalaman, lebih baik teman-teman gunakan cucian air beras ini sesuai dengan keperluan saja. Jangan sampai nanti disetok di tempat air minumnya ya teman-teman. Daripada basi, lebih bagus kita beri saja secukupnya dan kemudian sisanya kita masukkan kulkas. Atau jika memang teman-teman tidak mau ribet untuk memanfaatkan cucian air beras ini untuk minum ternak kita, maka teman-teman bisa juga gunakan Vitacik ya teman-teman untuk vitamin ternak kita, baik entok maupun ayam, karena saya juga peternak ayam ya teman-teman. Dan sebagian dari ayam-ayam yang saya ternak saya berikan Vitacik ya untuk vitaminnya, dan kemudian ada juga yang hanya menggunakan cucian air beras sebagai minuman untuk mereka. Dan pada faktanya mereka tumbuh kembang secara baik dan normal serta sehat ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita ini. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Saya berharap penuh mudah-mudahan video ini video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Kesimpulan daripada video ini, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh asal-asalan di dalam merawat DOE entok kita ataupun DOE ternak kita, baik bebek, entok maupun ayam. Karena sedikit saja kesilapan yang kita buat maka akan bisa berakibat fatal, tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya sakit yang mereka akan alami, tetapi berakhir kepada kematian teman-teman dan teman semua. Dan akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.